Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Masih bersama saya, Admin M. Kali ini Andi akan membahas hero spirit yang berasal dari Yunani, yaitu King Leonidas. Di dalam game dia memiliki kelas Lancer. Sebelum itu, yuk di like, comment, share, dan subscribe. Mari kita mulai. Monkey. Leonidas yang lahir pada tahun 530 hingga 480 sebelum Masehi adalah seorang keturunan Sparta. Pada tahun 490 sebelum Masehi, ia didaulat sebagai pemimpin tertinggi kaumnya. Leonidas dipercaya sebagai keturunan dari dewa Hercules, lantaran kekuatan dan keberaniannya yang beringas. Leonidas merupakan putra dari Raja Sparta sebelumnya, Raja Anaxandrides. Ia menjadi raja ketika kakak tirinya, Cleomenes I, meninggal dalam suatu keadaan yang misterius dan mengenaskan tepat pada tahun yang sama ketika Leonidas diangkat menjadi raja. Sebagai raja, Leonidas adalah seorang pemimpin militer dan juga seorang politisi. Layaknya semua warga Spartan laki-laki, Leonidas telah dilatih secara mental dan fisik sejak kecil sebagai persiapan untuk menjadi pejuang hoplite. Hoplites dipersenjatai dengan perisai bundar, tombak, dan pedang pendek besi. Dalam pertempuran, mereka menggunakan formasi yang disebut sebagai phalanx, di mana deretan hoplite berdiri tepat di samping satu sama lain sehingga perisai mereka saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini ada dianimasikan pada NPFGO Arcade. Menghadapi serangan frontal, dinding perisai ini memberikan perlindungan yang signifikan kepada para prajurit di belakangnya. Jika phalanx pecah, atau jika musuh menyerang dari samping atau belakang, formasi menjadi rentan. Kelemahan fatal itu terbukti sebagai kegagalan Leonidas melawan pasukan invasi Persia di Battle of Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi. Yunani kuno terdiri dari beberapa ratus kota kerajaan, tapi kota Sparta milik Leonidas dan kota Athena adalah yang terbesar dan terkuat. Meskipun banyak kota kerajaan ini bersaing untuk satu sama lain demi menguasai tanah dan sumber daya, mereka juga bersatu untuk mempertahankan diri dari invasi asing. 2 kali pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, Persia berusaha melakukan invasi semacam itu. Pada tahun 490 sebelum Masehi, Raja Persia Darius I, yaitu 550 sampai 486 sebelum Masehi, melakukan upaya awal sebagai bagian dari Perang Persia pertama. Tetapi pasukan gabungan Yunani berhasil memukul mundur pasukan Persia di pertempuran Marathon. 10 tahun kemudian, selama Perang Persia kedua, salah satu putra Darius, Xerxes I, pada tahun 519 sampai 465 sebelum Masehi kembali melancarkan serangan terhadap Yunani. Di bawah Xerxes I, pasukan Persia atau Athanaton bergerak ke selatan melalui Yunani di pantai timur, ditemani oleh angkatan laut Persia yang bergerak sejajar dengan pantai untuk mencapai tujuannya di Attika, yaitu wilayah yang dikendalikan oleh kota Athena. Persia harus melewati pesisir Thermopylae atau biasa disebut Gerbang Panas yang begitu terkenal karena mata air belerang di dekatnya, 150 km di utara Athena. Pada akhir musim panas 480 sebelum Masehi, Leonidas yang saat itu berumur 60 tahunan memimpin pasukan 6.000 atau sampai 8.000 orang Yunani dari banyak kota kerajaan, termasuk 300 Spartan, dalam upaya untuk mencegah Persia melewati Thermopylae. Dari jumlah itu, jelas mereka kalah telak dibandingkan pasukan Persia yang berjumlah 80.000. Leonidas mendirikan pasukannya di Thermopylae, pilihan yang sangat baik sebagai titik untuk mempertahankan Yunani, karena berada di antara gunung dan laut yang hanya menyisakan celah sempit di sepanjang pantai.
Namun demikian, Xerxes begitu yakin akan keberhasilannya sehingga dia mengirim seorang utusan ke Leonidas untuk meminta orang Yunani menyerah dan meletakkan senjata mereka. Jawaban singkat dari sang raja Spartan ialah, "Datang dan ambillah." Pasukan Yunani memanfaatkan perlengkapan dan senjata superior mereka dan berhasil menahan pasukan Persia yang sangat besar selama 2 hari. Namun dikhianati oleh seorang gembala setempat yang mengatakan kepada Persia tentang jalur gunung yang akan langsung menembus belakang garis Yunani. Leonidas memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk mundur. Pasukan Spartan, Thespians, dan Thebans tetap berjuang melawan Persia untuk mengamankan pelarian yang lain. Leonidas dan 300 Spartan semua terbunuh, bersama dengan sebagian besar sekutu mereka yang tersisa. Hal itu sudah diramalkan oleh seorang di Delphi, bahwa bangsa Sparta atau salah satu rajanya akan tumbang. Setelah peperangan, Xerxes memerintah agar kepala Leonidas dipenggal dan diletakkan di tiang pancang untuk diperlihatkan kepada publik. Tindakan yang sangat tidak terhormat dan melawan semua aturan peperangan pada waktu itu. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan serius bagi Yunani. Putra Leonidas, Pleistarchus, menjadi raja setelah kematian ayahnya. Tetapi karena usia mudanya, Pausanias atau keponakan Leonidas bertindak sebagai pemimpin sementara. Orang-orang Yunani dalam setahun berhasil membalaskan dendam atas insiden Thermopylae dengan menghasilkan kemenangan di Salamis dan Plataea yang dipimpin oleh Pausanias. Pengorbanan Leonidas bersama dengan hoplites Spartannya gagal menghentikan invasi Persia yang menuju pantai Yunani di Boeotia. Pada bulan September 480 sebelum Masehi, Angkatan Laut kota Athena mengalahkan Persia pada pertempuran Salamis. Setelah itu, Persia kembali ke kerajaan mereka. Meskipun demikian, tindakan Leonidas menunjukkan kesediaan Spartan untuk mengorbankan diri demi perlindungan wilayah Yunani. Leonidas mencapai ketenaran abadi atas pengorbanannya. Pengkultusan pahlawan adalah kebiasaan yang mapan di Yunani kuno dari abad ke-8 sebelum Masehi. Pahlawan yang mati kemudian disembah, biasanya di dekat situs pemakaman mereka, sebagai perantara para dewa. 40 tahun setelah pertempuran, Spartan mengambil kembali sisa-sisa Leonidas, atau apa yang diyakini sebagai jenazahnya, menguburkannya dengan layak, dan mendirikan sebuah kuil yang untuk menghormatinya. Baik, itulah cerita singkat dari King Leonidas. Terima kasih telah mendengar bacaan saya. See you in the next video. Ciao.